Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi Sang Kuasa ya, amin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila dari kelas 6A Pendidikan Matematika dengan NPM 186410197 Universitas Islam Riau. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi analisis kompleks dengan materi ke-7 yang berjudul yaitu turunan fungsi, sifat-sifat serta jenis-jenis turunan fungsi. Nah, materi pertama yang akan kita bahas yaitu turunan fungsi. Apa sih definisi atau penjelasan dari turunan fungsi ini? Nah, nanti akan kita bahas. Di sini penjelasannya, apabila fz bernilai tunggal dalam sejumlah daerah dari bidang z, maka turunan dari fz ini akan dinyatakan oleh f aksen z, yaitu dengan limit delta z mendekati 0 dengan f z tambah delta z dikurang fz per delta z, dengan syarat harus terdapat limit yang tidak tergantung pada cara bagaimana delta z mendekati 0. Lalu, apabila limit tersebut ada untuk z sama dengan z0, maka fz-nya akan disebut sebagai analitik pada z0. Dan jika apabila terdapat limit untuk semua z dalam daerah R, maka fz disebut analitik dalam R. Dan agar menjadi analitik, maka fz-nya harus bernilai tunggal dan juga kontinu. Tetapi kebalikannya juga tidak selalu benar. Nah, untuk itu dapat didefinisikan dari penjelasan tadi bahwa apabila yang pertama, jika W sama dengan Z suatu fungsi di mana domain definisi memuat lingkungan dari titik Z0 derivatif F pada titik Z0, yaitu adalah F aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0 dengan Fz dikurang Fz0 per Z kurang Z0 bila limitnya ada. Dan yang kedua, apabila menggunakan notasi dengan delta Z sama dengan Z kurang Z0, maka derivatif V-nya pada titik Z0 dapat ditulis sebagai F aksen Z0 sama dengan limit Z mendekati Z0 dengan F Z0 tambah delta Z dikurang Fz0 per delta Z. Maka untuk yang kedua ini dengan yang pertama tadi yang membedakan hanyalah ditambahkan delta Z-nya. Dengan catatan bahwa karena F tadi terdefinisi dalam lingkungan Z0, maka untuk nilai F Z0 tambah delta Z akan selalu ada untuk nilai mutlak Z0 yang cukup kecil. Dan definisi ketiga yaitu apabila dari formulasi indeks 0 kita hilangkan, maka akan diperoleh definisi derivatif, atau derivatif ini disebut sebagai penurunan fungsinya, yang lebih umum berupa ini. Dapat teman-teman lihat sendiri rumus untuk rumusnya. Lalu materi selanjutnya, untuk turunan dapat diperoleh dengan cara langsung dengan menerapkan definisi tadi. Nah, cara seperti ini sama dengan yang digunakan pada mata kuliah kalkulus. Dan juga ada pun cara-cara yang lebih cepat dalam menghitung turunan suatu fungsi. Cara-cara tersebut diturunkan dari definisi turunan dan sering disebut sebagai teknik turunan. Jadi untuk menjawab soal-soal dari penurunan fungsi ini, kita bisa juga menggunakan definisi atau cara-cara di teknik turunan. Nah, kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, dengan menggunakan definisi tadi,
Maka dapatkanlah turunan dari fz sama dengan z kuadrat ditambah 5z. Maka untuk penyelesaiannya kita substitusikan dulu fungsi yang akan diturunkan ke dalam definisi turunan yang sudah kita bahas tadi, yaitu limit delta z mendekati 0 dengan f z tambah delta z dikurang fz per delta z. Maka tinggal kita masukkan aja delta z nya. Untuk z nya kita kuadratkan karena di sini z kuadrat, maka sini z tambah delta z kuadrat dikurang 5z. Maka kita masukkan 5 terus masukkan nilai z nya. Nilai z nya tadi adalah z tambah delta z. Nah, langsung saja jabarkan seperti yang contoh ini. Maka dapatlah hasil akhirnya yaitu 2z tambah 5z. Jadi diperolehlah turunan dari fz sama dengan z kuadrat tambah 5z, yaitu f aksen z sama dengan 2z tambah 5. Kita coba contoh yang kedua lagi biar lebih paham. Gunakan definisi tadi untuk menentukan turunan dari w sama dengan fz sama dengan z pangkat 3 dikurang 5x. Untuk titik, nah perhatikan ya, berarti untuk soal yang nomor 2 ini kita disuruhnya sesuaikan dengan titik yang telah diberikan, dengan titik z sama dengan z0 dan z sama dengan min 1. Maka untuk definisi penyelesaian yang z sama dengan z0 adalah kita masukkan dulu rumus-rumus yang telah kita pelajari tadi, lalu masukkan pula keterangan z pangkat 3 dan min 5x seperti yang penjelasan ini tadi. Maka didapatlah hasil akhir yaitu 3z 0 kuadrat dikurang 5. Maka secara umum untuk penyelesaian f aksen z nya yaitu 3z kuadrat dikurang 5 dikurang 3z kuadrat dikurang 5 untuk semua z. Nah, untuk yang kedua, untuk z sama dengan minus 1, maka tinggal kita masukkan saja. Berarti f aksen z sama dengan, masukkan nilai yang ini tadi ya, masukkan nilai z nya. Berarti 3 buka kurung min 1 kuadrat dikurang 5 adalah hasilnya 2. Lalu kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sifat-sifat turunan fungsi. Apa sih sifat-sifat dari turunan fungsi ini? Nah, untuk sifat-sifat turunan fungsi, jika setiap menghitung turunan digunakan definisi, maka waktu yang diperlukan akan cukup banyak atau cukup lama untuk menyelesaikan beberapa turunan tersebut. Oleh karena itu, dikembangkan apa yang disebut sebagai teknik atau sifat turunan yang dikembangkan dari definisi turunan. Dengan menggunakan teknik turunan ini, waktu yang digunakan akan lebih singkat untuk menghitung dalam berapa banyak pun turunan yang akan kita bahas. Namun harus diperhatikan, tidak semua teknik atau sifat yang akan diberikan bukti generalisasinya dapat digeneralisasikan dari definisi turunan. Beberapa teknik ini tidak bisa digeneralisasikan sendiri dari definisi turunan sebagai latihan. Nah, untuk sifat-sifat turunan fungsi itu ialah ada 4. Yang pertama, d per dz buka kurung c ini adalah bilangan kompleks sesuai yang kita bahas tadi sama dengan 0. 2d per dz untuk kompleks sama dengan 1 hingga seterusnya. Lalu yang kedua, teorema. Dalam penjelasan teorema juga dijelaskan bahwa ada beberapa sifat-sifat dari turunan bilangan kompleks.
andaikan bahwa f dan g dapat diturunkan pada setiap z dalam himpunan S dan bahwa f dapat diturunkan pada gz untuk setiap z dalam S, maka akan berlaku seperti ini. Maka untuk sifat-sifat turunan bilangan kompleks berlaku d per dz. Lalu kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu jenis-jenis turunan fungsi. Pasti teman-teman bertanya, ini apakah bakalan sama materi di sifat-sifat turunan fungsi dengan jenis-jenis di turunan fungsi? Menurut saya ya tentu tidak, tapi jika teman-teman pengen tahu alasannya kenapa, mari kita lihat materinya. Di sini jenis-jenis turunan fungsi ada 5 macam. Yang pertama yaitu ada turunan fungsi elementer. Misalkan C adalah konstanta kompleks fz pada suatu fungsi kompleks yang kontinu di suatu titik pada D atau domain, maka akan berlaku yang A, D per dz buka kurung z sama dengan 0 dengan pembuktian yaitu seperti berikut. Hasilnya 0 berarti terbukti. Lalu yang kedua ada D per dz buka kurung K kali F buka kurung Z akan sama dengan KF aksen buka kurung Z. Nah, jika kita buktikan hasilnya terbukti bahwa KF aksen Z benar. Dan yang terakhir D per dz buka kurung Z pangkat N akan sama dengan NZ pangkat N kurang 1. Nah, di sini kenapa saya tidak memberikan pembuktiannya? Karena saya ingin coba teman-teman analisa apakah pembuktiannya benar atau tidak dengan menggunakan fungsi atau definisi turunan kompleks tadi. Lalu kita masuk yang jenis kedua. Jenis kedua hampir-hampir sama, hanya membedakan di perkalian sesudah D per Z-nya saja. Nah, di sini untuk turunan fungsi eksponen dan logaritma yaitu ada 5 macam. Ini dapat teman-teman lihat sendiri. Lalu yang ketiga ada turunan fungsi geometri. Untuk turunan fungsi geometri ini ada 5 macam bentuknya. Bisa teman-teman lihat, ada sin, ada cos, ada tan, ada kotangen, ada sekan, dan ada kosekan. Dengan pembuktiannya berbeda-beda dari yang soal yang di sininya. Lalu yang keempat ada turunan fungsi inverse trigonometri. Nah, untuk turunan fungsi inverse geometri ini hampir sama dengan yang nomor 3 tadi, jenis nomor 3 yaitu untuk turunan fungsi geometri. Hanya saja di jenis nomor 4 ini dia menggunakan inverse-nya. Nih, ada pangkat 1 dengan untuk pembuktiannya hasil akhirnya adalah 1 per akar. Dan yang terakhir yaitu ada turunan fungsi hiperbolik. Untuk hiperbolik ini ada 4 macam, juga hampir sama dengan geometri dan trigonometri tadi. Dia menggunakan sin, cos, tangen, dan kotangen. Hanya saja untuk turunan fungsi hiperbolik ini dia di akhir penyebutan ininya terdapat nilai H. Oke. Dan habis materi kita pada hari ini. Apabila saya banyak kesalahan dalam pengucapan atau menjelaskan, saya mohon maaf. Jika teman-teman masih ada yang belum paham atau ragu mengenai penjelasan ketiga tadi, yaitu ada turunan fungsi, sifat-sifat turunan fungsi, dan juga jenis-jenis turunan fungsi, teman-teman boleh bertanya melalui kolom komentar. Oke, saya akhiri.
Sekali lagi terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.